ditolak 109 kali resepnya. Iya. Medan perang gue di market CD gitu kan. Gue passion sih. Cik Acik ini Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Alright guys, kembali lagi di atas meja makan barengan sama gue Ben Kasyafani, dan hari ini gue barengan sama ternyata nggak jauh-jauh, orang-orang deket juga katanya. Ada Mas Wika dari Cik Acik, bener nggak nyebutnya gue? betul. Bener ya? Cik Acik, apa kabar Mas Wika? Alhamdulillah, never been better. Oke, ini Cik Acik udah pasti sesuai dengan namanya, ngomongin ayam. Tapi kalau misalkan orang ngajakin bisnis kuliner dan ngomongin ayam, pasti salah. Kalau orang nggak punya pengalaman di bisnis, pasti dia langsung bilangnya, udah banyak. Ya. Gitu. Kenapa lo akhirnya memutuskan, karena ini Cik Acik bukan brand pertama lo betul. di ayam goreng, sebelumnya lo punya brand yang mungkin juga teman-teman udah tahu lah. Kenapa lo memilih ayam jadi ini lo, jadi core lo? Simple sih sebetulnya, karena market ayam di Indonesia ya, meskipun lagi pandemi kayak gini gitu, data BPS itu masih nunjukin konsumsinya tiap tahun per kapita masih naik terus. Oke. Gitu. Jadi dari 270 sekian juta atau mungkin 280 juta rakyat Indonesia gitu, 90% makan ayam, bro. Oke. Jadi gede banget marketnya. Ini yang beda kalau kita ngelihat dari sisi konsumen, buat kita yang emang mungkin orang teman-teman juga yang nggak bisa lack of experience di bisnis, sama orang yang emang udah tahu nih marketnya seperti apa. Tapi kan brandnya banyak, ngomongin saingan kan, lo nggak takut? Artinya walaupun market size gede ya, Ya. pada saat lo memutuskan apalagi buka brand yang cukup banyak, lo punya store cukup banyak, apa yang bikin lo tetap berani? UVP tadi, jadi ketika kita main di Red Ocean, kita harus punya unique value proposition. Jadi apa yang membuat kita berbeda dari pemain-pemain yang lain gitu. It's not just, ini bukan cuma sekedar fried chicken gitu kan, tapi kalau gue tuh gampangnya dari awal yang dulu konsep brand gue yang sebelumnya itu sebetulnya lebih kepada gue tuh pengen bikin satu stop shop gitu, one stop shop gitu. Jadi kan konsepnya itu kan pakai kontainer dan kita ada di minimarket kayak gitu kan. Jadi pelanggan-pelanggan itu bukan hanya potensi pelanggan yang emang niat mau beli merek gua gitu, produk gua, tapi potensi-potensi orang-orang yang sambil belanja ke minimarket tersebut juga bisa diambil. Karena pengalaman gue juga, walaupun kita belanja udah kenyang, pulang ngelihat ada yang manis-manis, coklat-coklat, garing-garing gitu, pasti pengen bawa pulang kan. Exactly, betul. Tapi kan di setiap daerah sekarang ada satu brand ayam goreng juga, bahkan nggak satu, berada dua brand lah, brand dari luar yang emang hampir di setiap pojokan kota pasti ada lah gitu. Betul. Kan. Yang pasti membedakan dari lo kan soal harga pasti kan, lo ngejar di situ. Dan kalau ngomongin soal kualitas, brand-brand yang kayak misalkan Cik Acik nih, lo bisa bilang kualitas dari ayam lo ini bisa bersaing walaupun sama level yang mungkin secara brand di atas lo. Bisa bersaing karena dari equipment-nya juga. Equipment itu kan menentukan hasil dari quality produknya gitu kan. Kalau kita lihat, gue kan ambil segmennya kan di CD ya. Kalau kita lihat di kalangan di segmen CD itu, mereka masih pakai equipment yang penggorengannya masih tradisional gitu. Itu akan mempengaruhi karena secara suhunya nggak konsisten, timingnya segala macam gitu. Dan ngegoreng ayam nih about attention to detail gitu loh. Suhu, timing itu mempengaruhi hasil ini loh, hasil gorengan. Ini ngomongin soal detail menarik banget nih, walaupun tanpa bermaksud membuka rahasia dapur lo ya. Dari pemilihan ayamnya sendiri, lah kan ada supplier, terus habis itu kualitas ayamnya, tadi soal gorengnya, lo bisa ceritain nggak secara general aja? Ayam yang kita makan, kadang-kadang kita makan ayam bentuknya beda, tapi kita makan yang ini kok beda sama yang ini, walaupun secara look sama. Apa yang paling membedakan kalau dari detail tadi? Paling membedakan itu memang supplier, gue benar-benar milih-milih ya. Jadi supplier yang punya ISO 9001 itu yang kita pakai. Boleh ceritain nggak buat orang common ya? ISO itu kalau ngomongin standar internasional, mulai dari higienisnya, food safety-nya, gitu-gitu. Jadi kayak merek-merek gede, dia punya pabrik gede, pemotongan gede, itu yang kita pakai sih. Makanya sekarang kalau misalkan teman-teman juga pasti sering lah makan, tiba-tiba mungkin secara pricing harganya mungkin di bawah lah sama brand-brand luar itu. Tapi pas dimakan kayak nggak ada bedanya. Garingnya sama, kualitas dagingnya sama. Kan kita tahu ya, kualitas daging yang emang enak dan emang masih segar gitu sama yang mungkin udah dipotong berapa hari yang lalu gitu kan. Betul. Lo sendiri menjaga kayak gitu-gitu ya di Cik Acik? Betul, kita menjaga seperti itu gitu. Tapi di dunia ayam itu, even yang resto-resto internasional gede, itu mereka juga kewalahan sebetulnya, karena
ayam potongan jutaan yang mereka jual tiap hari gitu. Sedangkan si suppliernya itu nggak bisa punya ayam fresh tiap hari. Oh iya. Misalkan kebutuhan nih ada nih, gue tahu nih ada merek besar internasional yang kebutuhannya jutaan ekor per hari. Iya. Ya kan, lu untuk mengkeep jutaan, lu punya jutaan tiap hari ayam itu kebutuhan. Untuk lu pakai ayam yang selalu fresh itu nggak bisa. Kemungkinannya kecil ya. Kemungkinan kecil, jadi pasti akan di mix sekian persen pakai ayam frozen, sekian persen pakai ayam fresh, itu yang membedakan gitu. Lo sendiri tapi backgroundnya ada F&B-nya, maksudnya background dari kuliner dan lain-lain. Dari zaman gue kuliah, dulu gue kuliah di Australia sambil part time di McD. Oh. Gitu. Terus Tapi kuliah lo nggak ada hubungannya dengan F&B? nggak ada, gue kuliah gue akuntansi. Oke, masih berhubungan dong. Masih sedikit Gimana sih. jualnya kalau nggak bisa ngitung gitu Iya, kan. Lo yang lo dapat apa selama lo bekerja di situ? Gue passion sih, gue waktu kerja di McD itu mungkin karena emang gue doyan makan ya. Nggak kelihatan sih. Berarti diet gue berhasil. Terus ketika gue kerja di dapurnya McD itu tuh rasanya kayak lagi main game gitu, kayak lagi main Dinner Dash gitu. Jadi kayak kok ini seru banget ya gitu. Semakin rame customer, gue ter-challenge untuk semakin cepet assemble itu burger gitu. Karena emang si restoran yang disebut fast food itu kan karena ada satu film yang pernah ngebuka lah rahasia si restoran brand yang lo sebut tadi gitu. Salah satu keunikannya dia itu bukan dari mungkin enaknya tipis-tipis, tapi sistem itu yang ternyata jadi modelnya. membedakan kan. Betul, itulah UVP-nya dia. Oh, akhirnya lo dari situ lo udah menentukan kayaknya nanti kelar gue kuliah gue harus punya. Jadi dari zaman gue kuliah dan gue kerja tuh gue udah gini, gue pengen stay di Australia dan gue harus punya satu aja cukup gitu. Satu store doang. Satu store doang cukup gitu kan. Akhirnya lahir pas lo balik lo langsung bikin tuh si brand lo yang sebelum Cikacik ini. Iya gitu. Jadi pas gue balik gue sempat usaha sedikit sih, sempat usaha 6 bulan jualan sate dan lain-lain sampai akhirnya gue tercetus. Ya udahlah gue bikin KW-nya gitu kan. KW. Dan akhirnya muncul di beberapa supermarket yang lo pasti lihat lah. Ya. Store-nya warna merah dan lain-lain. Tapi singkat cerita ternyata lo harus meninggalkan brand itu. Gue harus meninggalkan brand itu gitu. Demi kebaikan masa depan gue, keluarga gue gitu. Akhirnya lahirlah Cikacik yang sekarang baru muncul tapi store-nya udah 20 tuh gimana sih? Alhamdulillah. Soalnya gue dengar kemarin iya dia bikin brand baru lagi. Mungkin store-nya baru 1. Ternyata 20. Enggak, orang kalau misalkan buka tempat usaha pasti mikirnya gini, gue gak punya modal, pasti mindsetnya 1. Tapi kalau gue ngobrol kayak sama lo, kemarin kita ngobrol sama foundernya House, si Gufron, mindsetnya tuh beda banget. Karena pasti bukanya 20 store, 30 store gitu. Ya. How you guys treat your mind atau punya mindset gimana caranya supaya bisnisnya itu cepat expand? Iya, jadi salah satu yang bikin brand awareness-nya naik itu adalah kita punya banyak store gitu. Jadi ini juga gue alamin waktu gue bikin merek yang sebelumnya. Ketika baru 1, 2, itu orang masih biasa. Tapi begitu udah ada di sekitar situ ya, di radius 5 km, gue ada tiba-tiba ada 10, di sini ada, 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 di sini ada. Itu customer tuh kayak, oh ini yang di sana ada ya? Oh ini sini ada ya? Jadi terbangun tuh trust customer untuk si brand tersebut gitu. Yes, makin Dan somehow waktu itu omset juga ikut naik. Juga naik pasti dong. Gitu. Artinya begitu kita ngelihat di mana-mana ada tanpa harus berpromosi, entah punya iklan, entah punya apa di sosmed dan lain-lain, orang melihat kalau store-nya banyak itu, wah ini berarti brandnya berhasil, gue harus coba nih gitu. Iya. Pasti yang enak gitu ya. Betul. Oke, setelah lu meninggalkan brand yang lama muncullah si Cikacik ini. Yes. Lu dengan produk yang sama tapi gue lihat beda sih. Ada. Apa lu bikin lagi ke yang membedakan sama brand sebelumnya? Yang jelas gue bikin naik level. Naik level itu ya mulai dari brand touch point-nya. Brand touch point-nya bisa jadi packaging-nya. Terus UVP-nya yang gue sajikan itu adalah kan di market gue fried chicken itu makannya pakai saus saset. Kalau nggak sambal ya tomat. Kan Iya gitu. sih, standar lah ya. Standar gitu. Untuk ayam-ayam yang makan pakai saus aneh-aneh itu masih yang di market BA, masih yang di atas gitu. Dan itu yang gue sajikan. Jadi buat kalangan orang-orang yang mencari budget value tapi mau merasakan sausnya banyak, Cikacik lebih acik gitu kan. Asik, dia tetap lo ada brand motonya. Tapi oke, walaupun tadi lo bilang lo main di di market C dan juga D, tapi pasti punya mimpi dong untuk bisa bersaing bahkan mungkin
over yang brand di atasnya? Yes. Apa lo memang tidak mengejar ke situ? Yang penting lo punya kuantitas banyak store aja. Iya, karena memang beda segmentasi sih. Jadi gue akan perang terus medan perang gue di market CD gitu kan. Karena Indonesia pasarnya paling besar di situ, di CD gitu. Kenapa sih menurut lo sendiri nih pribadi, kenapa orang Indonesia itu ada berbagai jenis macam makanan lah gitu. Sekarang influencer ada Korea, ada macam-macam lah, ada Thailand. Tapi kenapa balik-balik ujung-ujungnya orang Indonesia itu selalu nasi ayam? Itu dia. That's just the way we are kayaknya deh. Iya. Oke, kayaknya saatnya gue boleh coba-coba nih. Gue sih kalau ayam sih nyerah gue langsung. Oh gitu. Iya, ini sangar banget bentuknya nih. Iya, ini favorit. Ini kayaknya tteokbokki sama satu lagi tadi mana ya? Juga. Satu lagi, yang box satu lagi ada gak tadi? Satu lagi di mana? Ini. Belum dibuka ya? Enggak, yang box kotak yang satu lagi itu beda. Oh, gitu. Coba lihat. Itu favorit. Tteokbokki sama yang satunya tadi itu favorit Sadis. Best sellernya apa? Sadis namanya. Sadis. Ya, saus barbecue spicy gitu. Saus barbecue spicy. Gitu. Si Cikacek ini udah established, lo bangun setahun ada pas pandemik kan? Lahirnya pas pandemik ini? Lahirnya kemarin baru Oktober. Bulan Oktober. Baru belum nyampe 6 bulan. Iya, ini favoritnya nih. Gitu. Itu pedes, tapi nggak tahu lu kuat nggak pedesnya. Kalau gue pribadi nggak kuat. Oh ya? Karena gue nggak doyan pedes sih. Oh, gue sih suka pedes. Tapi looknya kayaknya nggak sesangar yang itu. Iya, karena coba aja. Cobain aja. Kalau itu malah nggak begitu pedes. Tapi Korea rasanya gitu loh. Tteokbokki. Pakai nasi ya, gue coba langsung aja deh. Kayak di iklan-iklan. Wah, gila. Bismillah. Pedas enggak? Pedes sih. Tapi masih kuat. Tapi agak lama naiknya dia. Iya, lama naiknya. Emang totot datang gitu. Tapi kayak kebayang sih kalau ngabisin satu kotak ini pedes banget. Pedes ya? Pedes, men. Pedes ya? Tapi ini lo berlevel-level juga? Enggak, gue cukup satu. Gitu, namanya aja udah pedes abis kan. Jadi spicy barbecue, that's it. Pakai nasi kebayang ya? Iya. Gue pakai nasi ini pedes banget. Oke. Emang itu favoritnya tuh biasanya nasinya dilumur-lumurin sausnya gitu kan. Waktu dulu pertama kali kan lo sekarang udah ibaratnya lo udah well experienced lah di fried chicken gitu ya. Nemuin resep pertama kali, kan ide orang pada saat mau buka, market size-nya bagus nih ayam goreng gitu, tapi nggak punya. Gue bahkan pernah, cuma gue nggak bisa menemukan resep. Lo perjalanan menemukan resep ini di resep yang gue mau tuh kayak gimana sih? Lama. Apa sih yang lo lakukan step by step satu demi satu sampai akhirnya ketemu yang ini enak banget gitu? Nyobain satu-satu. Gue bener-bener riset sendiri di dapur gue sendiri. Gue juga. Gue mulai semua dari nol. Gue ke pasar sendiri, motong ayam sendiri tuh gue ngelakuin sendiri. Gitu. Jadi riset, karena gini, gue terinspirasi sama Colonel Sanders kan. Apa sih kalau boleh cerita nih? Ceritanya si brandnya ya? Ya, si Colonel Sanders itu kan dia ditolak 109 kali resepnya. Iya. Gitu. Di resep yang 110, yang menjadikan Colonel Sanders produknya seperti sekarang gitu. Jadi gue cuma mikir ya udahlah, dia aja 109, kalau gue baru sekali, 2 kali, 30 kali terus gue harus nyerah, gitu. Masih jauh men gitu. Kalau gue punya mimpi mau kayak dia ya, dia aja melakukan itu gitu kan. Masa gue nyerah gitu baru sekali 2 kali. Jadi gue panjang itu perjalanan, mungkin sambil gue buka si merek sebelahnya itu, sambil gue terus develop terus. Jadi sambil buka ya sambil ada pengembangan resep gitu. Terus semua jenis-jenis garam beda merek itu beda rasa. Si tepungnya itu. Kenapa? Apa namanya? Garam di tepungnya ini? Apa marinate si ayamnya? Marinate. Kuncinya di marinate sih. Gitu. Okay. Lo kalau mau kayak Colonel Sanders lo putih-putihin aja, udah agak mirip sih ya. Jenggot lo kasih putih-putih mirip sumpah. Karirnya maksudnya ya. Amin. Mudah-mudahan rezekinya mirip juga ya. Kalau membentuknya mirip sih udah agak mirip sama kalau ya kan agak mirip kan. Tinggal putih-putih gitu doang. Gitu ya? Iya. Iya, kayaknya dia ngefans banget bentuknya. Pedes banget mah ya? Pedes ya? Lo gak suka pedes? Lo gak suka pedes, tapi kenapa lo menciptakan makanan pedes banget? Bini gue doyan banget pedes. Gitu. Dan ya udah akhirnya tercipta lah ini. Oke, lo baru buka Oktober ya? Oktober yang merek baru ya? Oktober, dalam waktu gak nyampe 5 bulan lo punya 20 store.
Lu gimana manage bisnis lo? Jadi 20 store nggak gampang loh. nggak gampang. Jadi apa namanya, tim gue juga kan solid tim orang-orang kunci, key person yang dulu di merek gue sebelah itu pada gerbong kuncinya pada cabut ngikut gue gitu. Ya. Jadi kita masih solid dan kita udah pernah melakukan itu gitu dari 1 sampai ke 200. Ya sekarang untuk mulai lagi ya, bukan sesuatu. Gak ada ya? Iya, cuman tantangan buat gue sekarang zamannya sudah berubah. Yang bedain, ngomong zaman ini apa nih? Post pandemic? Bukan. Jadi dulu ketika gue launching si ayam-ayam ini pertama kali, itu belum ada disruption digital. Sekarang tuh udah disruptionnya tuh digital, milenial, tambah lagi pandemik. Gitu. Behavior orang tuh udah bener-bener totally shifting gitu loh. Apa sih sekarang yang paling bedain menurut lo? Online. Kalau dulu lu belanja. Cara mendapatkan produknya? Yes, cara orang belanja, behaviornya dulu kan orang datang ke site, datang ke toko. Sekarang duduk di rumah, men. Gitu. Mungkin awal-awal 2019, 2018, 2019 yang menyentuh belanja online itu masih kalangan atas lah ya, AB gitu. Tapi begitu sekarang udah makin banyak dan pada bakar duit nih super apps nih. Iya. Jadi kelas CD juga sekarang udah pada nyentuh ke situ gitu loh. Jadi maksudnya buying power mereka udah bisa. Udah bisa. Gitu, itu makin ini men. Dan strategically lu nggak perlu terlalu banyak invest di capex kan berarti kan? Sebetulnya iya. Datang ya. Sebetulnya ya, satu sisi kan ya. Kurir kan ibaratnya gitu kan. Betul, jadi dunia digital ini sekarang tuh bener-bener abu-abu gitu kan. Lu cuma perlu terlihat cakep, bagus di digital gitu kan. Trust-nya muncul, orang coba, experience-nya dapet, dia trust sama produknya, aman, harga oke, orang keep buying ya. Betul, gitu. Kalau tadi ngomongin disrupsi tadi, ini bahasa yang lagi rame banget nih, digital. Akan kesentuh nggak dengan investment yang lebih besar dari yang sekarang? Nah, kalau gue berpikirnya sama tuh, sama si Gufron tuh. Gufron kan juga bikin 2.0 kan? Iya. Gitu, karena somehow brand touch point itu juga penting gitu. Jadi ketika orang ngelihat toko lo, kan banyak nih kayak di online yang nggak kelihatan tokonya, taunya jualannya di gang-gang kayak gitu. Iya, cloud kitchen apalah kitchen gitu. Kitchen apa segala macem. Tapi ketika orang ngelihat fisiknya ada dan dia lihat, oh fisiknya seperti itu bagus, gue beli makanan dari situ loh. Akan timbul keyakinan dari yang beli kan. Akan paling nggak lu lebih yakin kan untuk beli di sesuatu yang lu lihat meskipun lu belinya dari online juga, tapi lu lihat dapurnya, lu lihat, lu saksikan langsung gitu. Oh, itu penting ya? Penting, itu brand touch point sih. Apalagi sekarang dengan kondisi kesehatan kayak begini kan, pandemik, orang hygiene dan lain-lain itu menjadi penting kan. Lu gimana? Mungkin pada saat pandemik baru muncul, lu juga masih bergabung dengan brand yang lama. How's the pandemic treat you, man? Ya, gue bersyukur sih. Business wise ya, gue bersyukur maksudnya gak seperti yang kita lihat di mall mati total gitu kan. Kita ada penurunan dan penurunannya kan itu juga karena skala makroekonominya yang turun total gitu. Tapi ya sebetulnya masih jalan gitu. Masih jalan dan masih bagus. Pasarnya juga masih besar gitu. Ada yang bilang katanya, ya walaupun sekarang belum berakhir ya, buat new investor kayak lo gini lah, bukan ya new brand lah gitu. Malah sebenarnya chance sekarang ya, kesempatan untuk berinovasi dan create produk yang baru di era pandemik ini. Kenapa bisa kayak gitu sih? Karena banyak yang memprediksikan kan ya ini it's almost over kan gitu. Jadi kita udah mulai berdamai lah, walaupun ini katanya akan selalu ada dan lain-lain, tapi kita sudah bisa beradaptasi dengan baik. Jadi banyak yang menunggu momentum untuk bounce back kan ekonomi kan. Ketika bounce back kan terus ada bukan panic buying ya, apa istilahnya ya kemarin ya? Pokoknya yang orang tuh akhirnya udah lama nggak belanja. Oh iya. Ini saatnya lu belanja. Gue pengen taruh duit gue di mana nih? Itu momentumnya betul, sebentar lagi gitu. Jadi kan ketika titiknya udah di bawah dan siap-siap lompat kan gitu. Ini yang lucu nih, ini mungkin agak jauh sedikit dari, karena lo dari dunia bisnis juga dan lo juga mungkin community lo dan environment anak bisnis kan sekarang eranya metaverse kan katanya gitu ya. Lo lagi ngomongin apa segala macam. Terus kemarin gue nonton salah satu, ada orang yang bicara tentang new business sama bisnis konvensional. Ya kuliner kan dari dulu pasti selalu ada. Kalau ngomongin future nih, kuliner tuh nempatinnya di mana ya? Itu yang gue juga masih bingung.
Brandingnya mungkin. Brandingnya pasti brandingnya, karena nggak mungkin lu makan Di digital. metaverse makan apaan gitu kan. Makanya. Tapi pasti ada ya singgungannya. Ini ngomongin sedikit di luar ini ya. Mungkin ada sih, gue yakin ada sih. Gue yakin. Iya, brandingan mungkin ya. Branding sih, pasti branding gitu kan. Mungkin kebayang di digital kita tahu-tahu nempel gambar ayam yang bikin wah, Iya. gila gitu. Kok gue jadi pengen makan ya paling gitu-gitu kan. Oh iya bener. Atau NFT-nya Cikacik gitu kan. Iya, NFT-nya Dengan Cikacik jalan di gitu samping. kan. Orang Ayam pertama, how you tell the Iya. story aja kan sebenarnya kan. jual foto selfie lu aja bisa. Ini gokil ya, 90 juta. 10 M teh. Iya, Ethereum ini nilainya segitu. Gokil. Oke, 20 store nih mungkin kayaknya buat teman-teman gue nggak terlalu banyak kulik lagi tentang brandnya karena Wika sendiri udah pernah punya brand yang hampir di setiap sudut supermarket. Pokoknya kalau lo ke supermarket dekat rumah lo, sebut aja Indomaret, yang gue sebut semua itu ya namanya. I atau A, di depannya ada stall Kontainer fried chicken. warna merah fried chicken, itu Wika yang bikin. Nah sekarang muncul lagi dengan brand Cikacik ini yang menurut gue lo udah cukup well experience lah gitu. Apa sih future lo dari si Cikacik ini? Mungkin dalam rangka lo berkompetisi sama si market CD yang sekarang juga mulai banyak kan? Iya, betul. Apa yang lo aiming berikutnya? Yang visi gue sebenarnya sama brand yang sebelumnya gitu, yaitu fast food right on your doorstep gitu. Jadi Fast food right on your doorstep, oke? betul gitu, dengan level quality-nya sama dengan yang internasional itu. Jadi kalau misalkan di market CD ya, lu lihat kan ada ayam gerobakan, terus ada kontainer gue nih, kontainer Cikacik. Kalau lu ngeliat dua itu, lu akan beli mana gitu. Gitu. Paling gampang gitu ya? Paling gampang kan itu gitu. Secara harga sama gitu, secara quality, inovasi segala macem. Ya gue kalau yang kecil-kecil gitu kan nggak inovasi, mereka nggak nerbitin produk baru gitu kan. Karena secara dapur juga mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau gue bisa gitu loh, gue inovasi tambahin produk gitu. Jadi Ngomong gue agak nggak konser, bibir gue panas banget nih. Terus. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak yang nyari makanan terjangkau ya gitu. Maksudnya kan pricing ini otomatis sudah di bawah. Gue belum ngomongin harga tadi. Ya. Satu box nih kayak gini ada paket yang memang box gede gini. Ada yang buat keluarga gitu, family pack 5 nasi, 3 ayam, dapat minum tuh 80 ribuan. Wah, oke men, oke banget. Iya, exactly gitu. Gue malah belum coba ini. Gue sebenarnya udah mau iniin karena orang lain tinggal beli, tapi gue masih cobain dulu. Ini ya? Saus-sausan mungkin itu chicken popcorn atau kita singkat cipok. Cipok. Iya, ada yang senyum-senyum cipok. Lama ya? Lama nggak makan ayam maksudnya ya? Saus-sausan itu saus keju, ini saus yang pedes lagi. pedes tadi. Ini tteokbokki nih Korea yang nggak begitu pedes kok. Nggak seperti Rasanya sama kayak itu ya? Itu rasanya sama kayak itu. Cobain ini satu. Gitu. Cipok. Dicipok sama orang Korea. Tteokbokki. Dan Pedes juga men. tapi nggak Ini nggak separah nggak meledak, pedas tapi nggak meledak. Cepet hilangnya sih. Kalau itu nggak hilang itu dari ayam yang sebelumnya. Ya. Dari cipokan sebelumnya. Ini sosis juga snacking nih mulai dari 5.000 gitu kan. Jadi kan terjangkau banget gitu kan kita. Lo membuka, ini tadi belum nanya. Lo tidak membuka franchise ini buat orang? So far sih belum ya. So far, berarti So far akan? sih Atau belum. mungkin lo belum terpikir? Ya. Gue juga nanya sih sama Gufron dari House, dia bilang kalau dia memang dari quality controlnya dia bilang Iya, gitu. kalau dia kebalik kan, dia dulu udah pernah. Oh dia udah pernah franchise Habis ya? itu udah ditutup sekarang gitu kan. Kalau gue masih nggak tahu kan, namanya bisnis dinamis kan, kita lihat aja nanti ke depan gimana gitu kan. Oke. Gitu. It's a good way to raise funds sih, salah satunya gitu kan. Gitu. Tapi ada plus minusnya lah. Jadi kabarnya Cikacik juga udah mulai disentuh sama visi bos. Ya kan? Nah itu. Mungkin satu mimpi lu, mungkin gue bisa, nggak tahu lo udah terpikir atau belum, mungkin gue bisa memberikan ide juga. Iya, Harus iya, punya gimana, ini di Melbourne tapi men. Wah, gitu ya. Iya kan? Ya, 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 Kampung ya, 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 halaman ya, ya. lo, tempat lo belajar ayam goreng gitu, Gitu ya. kan. Menarik sih, menarik. Dan di sana pasti laku keluarga segini tapi. Iya, Orang di iya, sana harganya iya, pasti iya, beda. iya, bener-bener. Baik, ada yang mungkin mau lo ceritain sama brand ini? Mungkin sebelum kita udahin, mungkin lo mau ceritain sama teman-teman yang nonton, tungguin aja Cikacik di tempat tinggal mereka atau gimana, please. Oke, jadi Cikacik ini hadir ke dalam kondisi gua lagi down berat. Gua baru kehilangan
Bayi bayi yang gue gedein 6 tahun gitu kan, dan somehow gue harus melepas itu gitu kan di tengah pandemik lagi. pandemik, kegalauan, kekalutan gitu kan. Kenapa namanya Cik-Acik, dan hashtagnya kalau bisa lu lihat, apapun suasananya acikin aja Acikin aja. gitu. Jadi itu yang gue pengen share value tersebut juga ke siapapun yang akan menjadi customer Cik-Acik ataupun ke masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Jadi kayak keep on positive vibes lah intinya. Apapun yang terjadi, santai aja, Acikin aja gitu. Wika, thank you banget. Siap. Mudah-mudahan nanti Sama-sama, kita Ben. bisa menemukan Cik-Acik dekat rumah saya, karena masih store yang merah itu. Kita tunggu berganti warnanya menjadi kuning. Siap. Teman-teman, thank you yang udah nonton. Gue masih kepedesan nih, pedes banget. Tapi lo harus coba sih. Kalau ada dekat rumah lo atau mungkin lo lagi iseng-iseng buka platform, please man, do Cik-Acik. Langsung aja beli right on your doorstep. Thank you yang udah nonton. Kalau misalnya suka, di-share pastinya ke teman-teman lo, di-like juga dan di komen. Berikutnya, kita punya siapa yang ngobrol-ngobrol sama kita hanya di sini di atas meja makan. Wika, thank you banget ya. Yuk, thank you sama-sama Ben.